Oke, teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Kebetulan ada salah satu komentar dari Bang Denny Rukmansah ya, kalau nggak salah tadi saya baca, bahwa ada salah satu vlog saya ataupun konten saya gitu kan, tentang potongan odading ataupun roti goreng ini teman-teman ya, dan cakwe. Jadi 1 kilo itu jadi 100.000 ya, artinya jadi 100 ribuan ya, bukan 100 piece, artinya 100 ribuan. Karena apa, teman-teman, saya menjelaskan sedikit. Kalau di Kalimantan itu gitu kan, harga jual itu kan bukan 1.000 ya teman, ingat, bukan 1.000. Jadi harganya itu 4 5.000 atau 5.000 dapat 4 gitu kan, seperti itu. Dan saya juga tidak untuk mengibuli gitu ya, seperti itu. Itulah real ketika kami jualan di Kalimantan. Dan kebetulan kalau saat ini saya kan sedang tidak di Kalimantan, sedang tidak jualan di Kalimantan, tetapi usaha-usaha di Kalimantan itu masih ya. Jadi setebal itu menurut Bang Denny itu tidak masuk akal ya. Yaitu kalau secara logika kita tidak masuk. Saya pun awal mulanya saya tidak percaya kalau di Kalimantan itu bisa sampai segitu ya. Tapi realnya saya lakukan sendiri, itu memang kenyataannya. Dan gini teman-teman, saya juga sempat kaget waktu awal pertama kali dagang di Kalimantan ya, di Samarinda. Karena sebelumnya saya kan dagang di Jogja dan di Magelang seperti itu. Dan pertama kali saya buka itu di awal tahun 2019 seperti itu. Saya juga merasa heran ya. Kenapa waktu itu masih jualan harga 1.000 teman-teman, masih harga 1.000, masih standar potongan. Jadi kalau di Jawa sebenarnya sebelumnya saya harga 700-an. Dan pada saat memperoleh hasil ya, dari sekilo itu paling saya itu dapat mungkin 30 ribuan ya, karena harga 700 per piece ya, atau per potong ya. Jadi dari per kilo itu paling dapat 30-an ribu kan, seperti itu waktu menjadi pegangan saya waktu saya dagang di Magelang dan di Jogja ya. Nah, di 2018 akhir saya merantau dan bisa buka itu di 2019 awal. Masih ingat awal buka itu tanggal 9 bulan 1 2019. Nah, di situ saya merasakan bahwa bikinnya tidak banyak teman-teman ya. Pertama bikin itu 5 kilo nggak habis, paling masih sisa dikit gitu kan. Tapi yang saya heran, kenapa kok potongan itu jadi banyak gitu loh, jadi banyak. Dan ini yang saya kalau membandingkan tuh, saya di luar nalar saya gitu, saya kaget juga. Nah, ternyata begini teman-teman ya, di sana itu cuacanya itu mendukung sekali, artinya di sana cuaca gerah ya teman-teman, panas. Dan disitulah letak salah satu apa ya namanya ragi instan atau pengembang yang kita gunakan, itu cepat sekali ngembang ya. Nah, di situ pada saat itu saya tuh jualan hanya 4 kilo gitu kan, 4 kilo jadi duit 200 ribuan lebih gitu, 270 260 bahkan lebih dari itu masih sisa, saya kaget gitu kan, ini bener nggak gitu loh. Dibanding ketika saya jualan di Jawa itu minim buka awal teman-teman ya, saya bikin 5 kilo 6 kilo gitu kan, bahkan 7 kilo waktu awal tuh paling dapat duit ya mungkin, kalau 7 kilo ya dapat dapat mungkin kalau habis 200 gitu lah. Nah, itu saya bikin 5 kilo nggak habis, biasanya 4 kilo, tapi dapat duit 200-an lebih, hampir 300 gitu kan. Nah, itu awal kali sekali waktu saya berhenti di sana. Dan singkat kata, setelah beberapa bulan saya bisa buka cabang di situ. Nah, disitulah mulai saya pelajari, dan ternyata benar pengaruh pengembang ini teman-teman di daerah-daerah yang panas itu lebih cenderung lebih maksimal ya, seperti itu. Jadi memberinya pengembang itu tidak banyak ataupun ragi instan tidak banyak, tetapi dampak yang dampak reaksi dari ragi instan itu sendiri luar biasa gitu. Sehingga dengan omset segitu ternyata itu masih belum maksimal gitu kan. Nah, di tahun berikutnya kalau tidak salah terjadi kenaikan, atau beberapa tahun kemudian kenaikan, dan saya bawa adik-adik saya ke sana dan teman saya di Samarinda ada beberapa cabang. Nah, disinilah mereka ini jadi pelopor saya. Minimal target kami itu waktu buka di sana, jadi ini kita berbicara per kilo ya, jadi uangnya berapa gitu kan. Jadi per kilo itu
jadi uang minimal 80.000 itu minimal yang saya pegang seperti itu. Sehingga kalau saya itu paling buatnya nggak banyak teman-teman, buat 6 kilo 7 kilo 8 kilo gitu kan, tapi jadi uangnya yaitu 600 sekarang seperti itu, 600 lebih bukan 700 gitu kan. Nah itu luar biasa. Bahkan bulan puasa yang kemarin saya ke sana, sengaja bulan puasa ke sana karena adik-adik saya pulang gitu kan, saya harus ke sana dan saya usaha di sana gitu selama bulan puasa sampai lebaran. Sore ramai sekali, karena kalau di daerah-daerah lain saya rasa, selama saya dagang seperti ini, bulan puasa kendor, bahkan sore jualan tidak ngangkat. Di sana malah justru omset yang omset harian sebelumnya itu hanya omset 600-700, itu sampai 1 jutaan lebih seperti itu. Itu yang saya rasakan waktu di bulan puasa, apalagi mendekat-dekat di lebaran. Nah itu, dan itu satu bukti ya. Yang kedua, bisa ditanya mungkin di inbox teman-teman ya, yang beberapa ada stand yang pernah saya konten gitu kan. Jadi mereka juga orang-orang perantau, ada yang dari Blitar, bahkan ada yang dari Borobudur gitu kan, kemudian ada dari ya Jawa Timur lah gitu kan. Ada beberapa stand yang saya konten di sana, ya memang minimal ada yang membuat 15 kilo potong gede-gede banget, itu mereka jadi 75.000 jadi 80.000 per kilo ya. Nah, sedangkan ada beberapa tempat lagi saya konten, itu memang benar, itu ada yang lebih dari 100.000, itu pakai miser ya teman-teman. Dan teman saya sendiri yang produk sama dengan saya dulu ikut saya, dia itu seperti itu, bahkan pakai potong adonan manual pun masih bisa dapat 100 ribuan. Artinya 100 ribuan ya teman-teman, bukan 100 piece ya, 100 ribuan. Karena kalau harga itu kan ya sekali lagi 45 ribu ya, jadi beda dengan harga 700. Mungkin kalau di Jawa harga 1000 gede-gede ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman ya, di kamera itu sedikit mengecoh ya teman-teman, sedikit mengecoh, karena di kamera itu terlihat besar, pada aslinya itu lebih kecil kan seperti itu. Itu jangan teman-teman menyangka ketika kita nge-shoot di video, nge-shoot barang atau bahan atau daging ataupun cakwe yang kita shoot itu kemudian terlihat sangat besar. Nah itulah dampak kamera teman. Karena kalau nyatanya saya saja yang di sini teman, saya membuat konten di sini kan seperti itu. Saya lihat kok videonya itu semakin potongan-potongan kayak gede-gede banget, padahal itu potongan standar teman-teman. Apalagi kalau potongan kecil terlihat gede. Nah itulah dampak di kamera ya. Sehingga kalau mungkin ada orang yang nggak percaya, ya itu hak ya teman-teman. Saya tidak bisa melarang tidak percaya gitu kan. Kalau yang percaya alhamdulillah, karena ya itulah kami ketika berjualan usaha di sana. Jadi kalau belum pernah ke sana, mungkin teman-teman belum juga bisa merasakan bagaimana usaha di Kalimantan, terutama pada saat itu saya di Samarinda, dan sampai saat ini masih dipegang adik-adik saya sendiri, sekarang buka di Bandar Lampung. Nah sedangkan di Bandar Lampung teman-teman ya, tadi juga ada yang nanya ketika saya live di Facebook, jadi bang kalau 10 kilo abang dapat berapa di situ gitu kan. Nah jadi kalau membuat 10 kilo ini kan, kalau membuat 10 kilo harian saya itu membuat 8 kilo 9 kilo, jarang 10 kilo ya. Kalau hari Minggu biasanya 10 kilo. 10 kilo itu kalau di sini ya beda teman-teman ya, agak potongan agak besar di sini daripada di Kalimantan seperti itu. Jadi kalau bukan 10 kilo ya bilang saya jejak 700-an kan seperti itu. Bisa lebih, bisa ya kurang-kurang sedikit, namanya potongan itu kan kadang merasa teman-teman. Tapi pada dasarnya saya untuk harian yang positifnya itu, yang realnya itu, harian itu tetap membuat 8 kilo. 8 kilo ini hasil itu tidak kurang dari 500.000. Artinya 500.000 itu pototnya sudah di tangan ya teman. Jadi tidak perlu khawatir, kecuali kalau gagal totalnya atau karena faktor kita tidak habis, itu mungkin kita tidak jadi uang ya. Jadi itu mungkin jadi 450 gitu. Tapi yang saya rasakan kalau saya membuat 8 kilo itu rata-rata 800.000. Jadi itu ya teman-teman. Jadi perbedaan antara penjualan kemudian cuaca menjadikan tekstur dari adonan kita itu akan berbeda dan menghasilkan pula yang berbeda. Kalau di Kalimantan akan lebih banyak, itu saya akui, dan saya juga dulunya sempat kaget dengan hasil segitu. Tapi realnya apa yang kami lakukan, apa yang kami dapatkan, itulah yang kami rasakan, yang kami peroleh gitu teman-teman. Jadi sekali lagi kalau memang tidak
tidak percaya, ya monggo seperti itu ya. Tapi setidaknya kami membuat konten, saya sendiri jualan di sana bertahun-tahun, 4 tahun saya jualan di sana, dan saya rasakan seperti itu. Bahkan bukan hanya kelompok di saya, ada orang-orang dari luar yang berjualan juga kayak seperti kita di sana. Dan ya rata-rata itulah ya, namanya siklus ya, kita tidak tahu siklus alam juga, rezeki di sana kan seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu sebagai klarifikasi saja dari saya tentang kritikannya, bukan kritikan ataupun masukan ataupun ketidakpercayaan seperti itu. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.